neoklasik menggunakan prediksi Marx untuk membahas konsep analisis marginal atau revolusi marginal. Jadi apa sih konsep analisis marginal itu? Saya Fadia Putri akan membahas konsep analisis marginal. Pada intinya, konsep ini adalah penerapan perhitungan terhadap perilaku konsumen dan produsen serta penetapan harga di pasar. Hermann Heinrich Goosen ialah seorang ekonom Jerman yang kali pertama memperkenalkan hukum tambahan utilitas yang semakin berkurang. Goosen hidup pada masa 1810 sampai 1858. Pada tahun 1854, beliau menulis karya ilmiah. Karya ilmiah tersebut merupakan pendahulu dari pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh para pakar neoklasik. Di antara pemikiran-pemikiran beliau, terdapat dua pemikiran dasar yang paling menonjol, yang dikenal dengan dua hukum Goosen, yaitu hukum Goosen 1 dan hukum Goosen 2. Pertama, saya akan menjabarkan hukum Goosen 1. Gejala tambahan kepuasan yang tidak proporsional dikenal sebagai the law of diminishing marginal utility atau hukum tambahan kepuasan yang terus menurun. Hukum ini dikenal sebagai hukum Goosen 1. Hukum Goosen 1 berbunyi, jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi, kepuasan marginal akan semakin berkurang. Bahkan bila konsumsi terus dilakukan, pada akhirnya tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif, dan kepuasan total menjadi berkurang. Misalnya, setelah seharian bekerja, Andi merasa sangat lapar. Satu porsi nasi beserta lauk pauknya akan memberikan kepuasan total yang amat besar bagi Andi, sehingga bisa dinilai sebesar 10 util. Util itu adalah satuan kepuasan. Karena masih merasa lapar, Andi menambah satu porsi lagi, tetapi karena perut Andi sudah terisi oleh porsi nasi pertama, kepuasan yang diperoleh karena memakan porsi nasi kedua tidak sebesar 10 util pertama. Goosen 1 membatasi jumlah objek konsumsi, yaitu suatu jenis barang. Pada kenyataannya, konsumen memerlukan bermacam-macam jenis barang dan jasa. Dengan sumber dana terbatas, konsumen harus mencari kombinasi unit dari berbagai jenis barang agar semua kebutuhannya bisa terpenuhi dan kepuasan maksimal bisa tercapai. Masalah tersebut dirumuskan dalam hukum Goosen 2 yang teori ini tidak mendapat banyak perhatian dari para ekonom pada saat itu. Sekitar 40 tahun kemudian, Von Schmerger, von Baurek, dan von Wieser yang merupakan anggota mazhab Austria mengakui karya Goosen 2. Hukum Goosen dijadikan landasan bersama bagi pengembangan teori tersebut, dan hal ini sering diakui sebagai kontribusi utama mazhab Austria, mazhab Lausanne, mazhab Cambridge, dan ajaran lainnya.